Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidus syuhur. Syahrun mubarak, syahrun unzila fihi al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah sekalian yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena doa yang kita mohonkan 2 bulan terakhir ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah, bulan yang kita rindukan, bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang berbahagia, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan kasih sayang, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita temukan dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang fadilah dari bulan suci Ramadan. Ramadan sering juga disebut dengan syahrus syiyam, bulan di mana kita diperintahkan untuk berpuasa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian, Ramadan adalah bulan puasa, syahrus syiyam, karena secara khusus kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antara hikmah yang dapat kita petik adalah perintah berpuasa. Kenapa perintah berpuasa kami anggap sebagai sebuah hikmah yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan kehadiran Ramadan. Ibu bapak sekalian dan anak-anakku serta sahabat-sahabat sekalian, tentu kita paham bahwa puasa itu adalah perintah, syariat, ajaran yang sebenarnya bukan hanya diberikan kepada kita umat Islam, umat-umat terdahulu, umat-umat nabi-nabi terdahulu juga mendapatkan perintah dan syariat untuk melaksanakan ibadah puasa. Bahkan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini juga mempraktekkan namanya puasa. Karena lewat ibadah puasa kita bisa mendapatkan banyak manfaat, keberkahan, banyak manfaat yang dapat kita terima dan dapat kita temukan dalam pelaksanaan ibadah puasa. Untuk makhluk yang lain lah misalnya, sahabat-sahabat, para jamaah dan anak-anakku sekalian, kalau mengamati misalnya kupu-kupu, kupu-kupu yang beraneka ragam bentuk, warna, yang disebut sebagai salah satu makhluk Tuhan yang indah. Tapi tahukah kita bahwa sebelum dia menjadi kupu-kupu, dia adalah seekor kepompong, ulat kepompong. Ulat kepompong ini kemudian melakukan puasa. Dia membungkus diri dalam bungkusan kepompongnya, tidak makan, tidak minum.
hanya untuk mendapatkan bentuk baru. Dan ketika dia selesai melaksanakan ibadah puasanya, maka dia akan terlahir menjadi makhluk yang baru dengan bentuk yang lebih indah, jauh lebih indah daripada ketika dia jadi kepompong, yakni seekor kupu-kupu. Apa artinya sahabat-sahabat dan jamaah sekalian? Kalau seseorang yang melaksanakan puasa dengan baik sesuai dengan aturan dan syariat puasa itu sendiri, maka dia kelak setelah selesai melaksanakan ibadah puasa akan lahir menjadi sosok-sosok yang baru, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kita juga pernah memperhatikan pasti bagaimana seekor ayam, induk ayam yang mengerami telurnya. Jika seekor induk ayam ingin agar telur-telurnya itu menetas menjadi anak-anak ayam yang baru, anak-anak ayam yang segar, anak-anak ayam yang baik, maka dia mesti mengerami telurnya dengan baik. Dia tinggal mengerami telurnya, dan ketika dia mengerami telurnya, dia juga mesti puasa. Dia akan mengurangi turun untuk mencari makan dan minum karena dia melaksanakan ibadah puasanya. Dan apa setelahnya? Setelah kurang lebih 21 hari dia mengerami telurnya dalam keadaan puasa, maka telur-telur itu akan menetas menjadi anak-anak ayam yang indah, yang cantik, yang segar. Artinya apa? Untuk melahirkan generasi yang lebih baik, bagaimana ayam yang satu bisa memunculkan banyak ayam berberkah, maka lakukan puasa. Jamaah sekalian juga mungkin pernah melihat atau minimal menyaksikan video bagaimana seekor ular yang jika kulitnya sudah kusut, maka dia akan melakukan ritual ganti kulit sehingga kulitnya kemudian menjadi bagus, indah, cantik, bersih, dan mengkilat. Tetapi untuk bisa lakukan pergantian kulit dari yang lusuh menjadi yang baru, dia juga harus berpuasa. Ini contoh dalam kehidupan di alam jagat raya ini, yang sebenarnya itu juga dapat kita dapatkan jika kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ibu bapak sekalian, jadi banyak hikmah yang dikandung dari pelaksanaan ibadah puasa yang dihadirkan Tuhan untuk kita. Nah, saat ini ketika masyarakat kita, lingkungan kita, bangsa kita, bahkan dunia kita dilanda wabah COVID-19, penyebaran virus corona yang membuat banyak orang khawatir, harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk menanganinya. Tapi semua itu tidak ada artinya jika kita masyarakat, warga bangsa, warga dunia tidak bisa menahan diri. Dan tahukah kita perintah puasa yang diajarkan kepada kita tidak hanya sekedar kita menahan makan dan minum atau berhubungan dengan suami istri yang sudah punya suami dan istri pada siang hari. Tetapi kita diminta juga untuk bisa mengendalikan nafsu kita, mengekang nafsu kita, menahan keinginan-keinginan kita. Karena jika hanya puasa, hanya menahan makan dan minum, hanya menahan berhubungan suami istri yang sudah punya pasangan,
tapi tidak bisa mengendalikan nafsu, nafsu amarah, nafsu untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, maka sebenarnya puasanya hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga. Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan mulutnya untuk menceritakan yang tidak benar, menceritakan kejelekan orang lain, memperturutkan hawa nafsunya, berkata dusta, khianat, semua itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Nah, dalam konteks ini kita hubungkan antara puasa yang mengajarkan kita untuk bisa menahan diri, mengendalikan diri, menahan ego, menahan nafsu, mengendalikan hasrat dan keinginan, dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang menuntut kita untuk lebih banyak tinggal di rumah. Menahan diri untuk keluar beraktivitas, berinteraksi dengan yang lain, agar penularan COVID-19 bisa terputus, tidak bisa menular lagi. Ini sangat relevan, Ibu Bapak jamaah sekalian. Oleh karena itu, ini mungkin adalah bagian dari kasih sayang Tuhan kepada kita. Saat bangsa kita, masyarakat kita dilanda atau menyebar virus COVID-19, datang syariat untuk menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan momen Ramadan kita gunakan dengan baik, kendalikan nafsu kita, kendalikan hasrat kita untuk keluar, untuk belanja, untuk ketemu, untuk berinteraksi dengan yang lain. Mari kita menahan diri tinggal di rumah, beribadah di rumah, sholat jamaah di rumah, salat tarawih di rumah, tadarrus di rumah, menjadikan rumah kita menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan cara ini kita juga sekaligus memutus penularan COVID-19 dan akhirnya kita semua kembali bebas, bangsa kita sehat kembali, bangsa kita kemudian bisa bangkit kembali untuk membangun yang lebih baik. Jamaah sidang tarawih di rumah masing-masing yang saya hormati. Oleh karena itu, kehadiran Ramadan kali ini mari kita sambut dengan sukacita. Kita laksanakan aktivitas ibadah kita, puasa, sholat jamaah, sedekah, infak, zakat, dan amalan-amalan baik. Kita membuat status di media sosial, di Facebook, di FB, kita siarkan tentang nilai-nilai kebajikan. Bukan informasi yang meresahkan, bukan informasi yang menakut-nakuti, bukan informasi yang menghasut, bukan informasi yang mengompori, tapi kita sebarkan informasi yang baik. Itu juga adalah ibadah dan insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, mari kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan melakukan aktivitas kita sehari-hari di rumah sebagai ibadah kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.